Copy paste ini adalah hal yang paling umum terjadi di industri otomotif Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dan semua hal ini bermula dari produsen Cina. Produsen Cina dari zaman dulu sampai saat ini biasanya mereka masih menggunakan teknik copy paste di beberapa motornya. Misalnya kayak dulu nih ketika zaman Jialing atau KTM Inul. Honda Supra menjadi sasaran empuk produsen tersebut. Dan sayangnya strategi tersebut gagal. Kenapa? Ya, siapa yang bisa ngalahin Honda Supra? Iya kan? Kemudian di era modern saat ini, bukan Supra lagi objeknya, tapi ke Piaggio atau Vespa Matic. Udah berapa banyak produsen yang mengambil desain motor ini? Jawabannya banyak. Mulai dari sepeda atau motor listrik, bahkan sampai motor bensin, banyak yang menggunakan desain ini. Lucunya adalah, yang bermain begini ternyata bukan produsen Cina aja saat ini, karena beberapa produsen Jepang akhirnya menggunakan strategi copy paste ini juga. Nggak percaya? Lihat aja Honda Stylo dan Yamaha Filano. Desainnya Vespa Matic banget. Tapi oke lah, Vespa Matic emang cukup menarik untuk di-copy, karena satu-satunya nilai lebih dari Vespa Matic ya cuman di desainnya aja. Lagi pula ini adalah hal yang cukup umum sebenarnya, karena produsen Cina biasanya copy paste produsen Jepang. Lalu produsen Jepang akan copy paste produsen Eropa. Dan hampir tidak pernah terjadi mereka melakukan jeruk bahkan jeruk. Maksudnya adalah produsen Cina copy paste dari produsen Cina lainnya, atau produsen Jepang copy paste dari produsen Jepang lainnya. Ini adalah hal yang hampir tidak pernah terjadi dan sepertinya hal ini menjadi hal yang tabu bagi masing-masing produsen. Namun semua tabu ini akhirnya berakhir di tahun 2026, yang mana Kawasaki akhirnya bermain di segmen motor matic. Banyak yang berharap Kawasaki membawa Kawasaki J125, tapi sayangnya Kawasaki malah membawa Kawasaki Bursky atau Bursky. Ketika dilihat sekilas, motor ini sebenarnya menarik, karena desainnya emang cukup bagus dan menarik. Tapi kalau dilihat lebih jauh, desainnya sepertinya familiar. Dan ya, ternyata Bursky mengambil desain dari Honda Vario 125, tepatnya varian K60. Ini yang menarik. Kawasaki berani masukin motor copy paste-nya ke pasar yang didominasi oleh Honda. Dan Kawasaki sendiri sempat melakukan riset pasar dengan waktu yang cukup lama. Dan menariknya, Kawasaki tidak mendaftarkan motor ini dari jauh-jauh hari di Indonesia, bahkan cenderung mepet ketika ingin diluncurkan. Kenapa hal itu dilakukan Kawasaki? Mungkin aja Kawasaki sedang mempelajari masalah hukum terkait desain ini, karena mereka tahu banget kalau motor mereka benar-benar mengambil desain dari Honda Vario K60. Tapi entah bagaimana, semua terkesan baik-baik aja. Honda pun terkesan masih santai-santai aja ketika Kawasaki meluncurkan motor ini. Namun kenapa? Kenapa Honda santai aja ketika Kawasaki copy paste motor mereka? Jawabannya adalah ini bukan motor Kawasaki, tapi ini cuma motor rebadge dari Modena Karisma 125. Yang berarti Kawasaki tidak mendesain motor ini dari nol. Dan karena ini hanya motor rebadge, jadi Kawasaki hanya bertindak sebagai distributor dan penyedia layanan purna jual di wilayah tertentu seperti Filipina dan Indonesia. Tapi kan tetap aja itu di bawah Kawasaki, dan Kawasaki sendiri sudah mengetahui kalau model motor tersebut mengambil desain dari K60. Ya emang sih, tapi untungnya desain K60 ini sudah kadaluarsa bagi Honda, yang mana K60 keluar tahun 2015 hingga 2018, yang berarti desain tersebut sudah ketinggalan zaman 10 tahun lebih. Kalau udah begini, dari segi bisnis benar-benar sudah tidak relevan. Karena ngapain Honda repot-repot mempermasalahkan desain yang sudah ketinggalan zaman bagi mereka, dan sudah lebih dari 10 tahun lalu juga keluarnya. Iya kan? Lagi pula nih ya, walaupun desainnya benar-benar mirip secara kasat mata, Honda sebenarnya tidak punya landasan yang kuat juga untuk menuntut Kawasaki. Kenapa? Ya karena desainnya tidak 100% identik, yang mana dimensi headlampnya berbeda, dimensi bodinya juga berbeda, jeroannya pun tentu aja berbeda. Jika ada pembeda ini aja, walaupun sedikit, produsen pemilik desain asli tersebut biasanya tidak punya landasan yang kuat lagi untuk bisa mempermasalahkan hal tersebut. Bisa sih, tapi butuh usaha yang jauh lebih lagi untuk mempermasalahkan tersebut. Lagi pula Piaggio aja nggak masalah desainnya di copy paste hampir identik. Masa iya sih Honda? Kecuali jika Bursky menggunakan desain Vario LED, kemungkinan besar ya Honda baru akan marah. Karena model yang di copy paste adalah model yang terbaru. Kemudian Honda sepertinya berdiam diri juga bisa sambil membuktikan diri. Maksudnya adalah, silakan copy paste motor Honda. Sekalian bisa sampai identik sampai 100%. Tapi apakah bisa menaklukkan dominasi mereka? Jangankan menaklukkan dominasi, minimal mendapatkan setengah angka penjualan dari Honda Vario 125 K60 aja. Jika Kawasaki Bursky tidak sanggup melakukan hal tersebut, Honda pada akhirnya akan tertawa.
Dan sepertinya hal tersebut akan mustahil dilakukan Bursky. Kenapa? Yang pertama, Kawasaki bermain strategi layaknya Suzuki, yaitu hanya mengandalkan loyalis. Kemudian yang kedua, walaupun Kawasaki terkenal dengan brand premium, tapi Kawasaki dengan sadar dan jelas menyatakan kalau ini adalah motor rebadge dari Karisma 125. Yang berarti ini langsung mengendorkan semangat beli di motor ini. Dan terakhir, Indonesia adalah pasar yang sangat sensitif terhadap desain. Yang berarti juga desain motor tersebut harus bagus dan selain bagus harus up to date. Dan ketika Kawasaki Bursky menggunakan desain yang sudah berumur lebih dari 10 tahun ketika diluncurkan, sepertinya ini menjadi tantangan tersendiri untuk orang-orang yang ingin membeli motor ini. Apalagi nih ya, ini hanyalah motor rebadge dan rebadge-nya dari Project Motor Nasional. Di sini kita sebenarnya tidak bisa menyamakan kualitas rebadge Malaysia dan Indonesia ya, karena biasanya rebadge Malaysia cenderung lebih bagus daripada rebadge Indonesia. Kenapa bisa? Ya karena Malaysia sudah bermain ini sejak lama dan industrinya sudah berjalan, mulai dari Proton sampai Modenas ini. Walaupun ada pasang surutnya dan ada berbagai masalahnya, pada akhirnya proyek nasional mereka bisa diandalkan. Apalagi Modenas ini bekerja sama dengan Kawasaki langsung, dan Kawasaki sendiri juga memberikan masukan dan bantuan di proyek ini, yang seharusnya keterlibatan Kawasaki bisa memberikan rasa aman untuk konsumennya. Tapi balik lagi, seberapa penting brand image jika motornya sudah memiliki karakter yang ketinggalan zaman? Karena sekuat-kuatnya brand image Kawasaki ketika mereka menjual motor rebadge, sepertinya loyalis yang paling loyal pun mungkin akan berpikir sedikit apakah motor ini layak dibeli. Apalagi harganya cuma terpaut tipis dengan Vario 125 New LED yang desainnya jauh lebih modern. Ya, Kawasaki Bursky akan berdarah-darah di Indonesia sepertinya. Belum lagi Bursky adalah motor baru, yang berarti part aftermarket atau modifikasinya belum ada. Dan jika dilihat dari desainnya, motor ini gatel banget kayak pengen dimodifikasi. Kalau desainnya udah sangat mendukung untuk dimodifikasi tapi part yang dibutuhkan tidak memadai, hasil akhirnya user akan teriak-teriak terhadap motor ini. Walaupun sebenarnya kalian masih bisa menggunakan part universal, tapi ya kayak gimana gitu ya menggunakan part universal. Biasanya ada proses paksa dan paksa. Jadinya ya kayak kurang enak aja. Jadi kesimpulannya adalah secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh Kawasaki Bursky 125 sebenarnya adalah sebuah pengakuan tidak tertulis atas kehebatan desain Honda di masa itu. Dan sepertinya Honda akan membiarkan hal ini aja tanpa melakukan apapun. Dan Honda hanya akan membiarkan hukum alam aja yang bekerja. Karena biasanya merek yang mengikuti produk yang sudah berhasil di suatu negara, biasanya merek tersebut akan berakhir dengan cepat. Dan untuk Kawasaki Bursky, kita bisa lihat nanti seberapa banyak penjual motor ini di Indonesia, dan seberapa lama Kawasaki akan mempertahankan motor ini di Indonesia, dan seberapa lama juga Kawasaki Bursky tidak akan di facelift. Jika penjualannya lesu, kemungkinan Kawasaki Bursky hanya akan menjadi pelengkap brosur Kawasaki aja di masa mendatang. Iya kan? Sayang banget sih Kawasaki membawa Bursky, padahal antusiasme pasar Indonesia cukup besar terhadap motor matic Kawasaki. Tapi yang dibawa malah Bursky. Coba aja Kawasaki membawa motor matic yang lebih niat lagi. Mungkin aja Kawasaki akan menuliskan sejarah baru di pasar Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.